ada pemikiran panjang atau pertama kali ditawarin baca skenario-nya sedikit langsung mau nerima? Karena memang kalau setiap tawaran ini sampai ke kita pasti kan dikirim skenario-nya dulu. Terus kita baca skenario-nya kayak langsung jatuh cinta gitu, kayak ini ceritanya jarang banget ada loh, tapi deket banget dengan masyarakat. Maksudnya sering terjadi sama kita ini gitu. Ini bagus banget nih. Terus ditambah lagi ada Om Fajar sutradaranya, ada Made Indro. Wah, ini kesempatan yang luar biasa banget sih. Penasaran, pengen banget. Oke. Kalau Kak Roger sama kah? Pastinya emang awalnya sih karena skenario ini ya bagus banget, dan ya selain emang dari sutradara juga, dari pembaca juga, ada Pak juga, banyak banget sih yang dapat kita ambil dari cerita ini. Benar. Makanya kita tuh tertarik banget buat ini. Oke. Berarti emang bener-bener dilihat dulu dari skenario-nya, terus dari orang-orang yang ada di dalam film ini gitu ya, Kak Cika dan Kak Roger. Oke, next. Film ini disebutkan mengandung bawang. Nah, untuk Pak De Indro nih, kan biasanya nih sebelum-sebelumnya udah terkenal banget nih sebagai masternya film komedi gitu. Menerima tawaran film ini penuh tantangan gak sih Om? Atau mungkin memang ingin banget main di film yang mengandung bawang begini? Pertama ini agak panjang mungkin. Jadi gini. Saya memang terkenal di film komedi. Ya katakanlah gitu ya. Saya memang kemudian bidang saya sebetulnya film komedi. Tetapi ketika itu masih film, saya kok punya pikiran bahwa sama aja sebetulnya. Gini, walaupun saya pelawak, tapi ketika saya main film komedi, maka saya akan jadi aktor. Gitu. Jadi itulah bedanya, artinya seorang pelawak ketika main film, mau komedi, mau nggak komedi, itu selalu akan menjadi aktor. Jadi kenapa? Karena disiplinnya beda. Ketika film itu disiplinnya ada hanya satu senario, kemudian ada yang mengarahkan sutradara itu gitu. Jadi bukan kemudian kita melawak sendiri gitu. Nah, atas dasar itu, maka saya kemudian menjadi berani, menjadi pede gitu, bahwa ini sama aja. Yang penting saya tertib dan disiplin pada senarionya kayak gitu. Sehingga ya buat saya sih terus terang nggak terlalu susah ya, karena ya yang penting saya ikut senario dan sutradara menyetujui peran saya itu gitu. Itu sih sebetulnya saya yang lebih ini, dan nggak tahu kenapa di film ini saya pede banget. Saya kepedean, nggak tahu, mungkin karena tadi yang saya bilang ya, ada relate-nya dengan kehidupan saya. Jadi saya pede banget, dan bukan saya nanya ke sutradara, tapi saya main langsung. Ini saya begini nih, gini. Dari pertama reading udah sutradara, waduh, oke banget Om, oke banget gitu. Aku suka banget. Dia bilang udah kayak gitu terus, kayak gitu. Itu sih. Jadi ya dibilang susah. Ya ini sebuah ilmu ya, harus dibilang ya harus susah lah. Tapi bukan dalam artian yang dari komedi ini terus kemudian menjadi film mengandung bawang, enggak gitu. Walaupun yang sebelumnya mengandung semut, tapi ya sama. Mengandung semut. Oke, jadi sebagai seorang aktor kita emang Pak De mungkin dituntut untuk tetap bisa memerani apa aja gitu ya Pak De ya. Ya, kalau misalnya nggak bisa ya kita dari awal bilang, waduh gue nggak sanggup nih, ini kayaknya susah nih, gitu. Tapi bukan karena meninggalkan komik. Yang mungkin harus diwaspadai sebetulnya image penonton. Tapi saya yakin benar penonton sekarang jauh lebih cerdas daripada dulu gitu. Dia pasti akan bisa bedain saya bermain bukan komedi gitu di ini, bahwa saya bermain katakanlah drama kayak gitu. Saya yakin banget. Tapi kalau toh harus dipermasalahkan mungkin image orang karena saya main film komedi kemudian main film. Tapi saya yakin lebih cerdas lah kalau sekarang.
tadi dibilang nggak ada yang tantangan begitu susah banget itu ya Om memerani sebagai di film yang mengandung bawang ini. Di awal ya, di awal Di itu awal. kalau di awal Cika tuh ketawa-ketawa. Saya kan jarang ya bermain dengan perempuan berhijab kayak gitu. Nah, sementara saya harus jadi bapak. Secara fisik saya harus menunjukkan itu gitu. Itu yang saya ragu banget. Saya takut banget mau nanya juga nggak enak mau ngomong gitu. Tapi alhamdulillah, nah ini pentingnya. Bahwa kalau kita bilang sebuah film itu pasti film itu adalah kerja kolektif. Nah, kerja kolektif ini berhasil. Kenapa? Karena saya dapat feedback dari Cikanya cepet banget. Dok, dia seolah-olah mengatakan, ayah, gue mencintai lo ya ayah atau bapak. Oke, bikin lo mencintai gue. Gitu. Seolah-olah aku gitu di apa ya? Di set up seperti itu oleh lawan main saya dalam hal ini Cika gitu. Jadi ya alhamdulillah di awal aja sih begitu udah jalan, waduh nih anak membantu saya banget gitu. Oke, jadi awal-awalnya mungkin bisa dibilang sempat agak-agak ada gap gitu ya karena Kak Cika merupakan seorang istri dan juga berhijab gitu ya. Iya, bukan muhrim kan. Sementara iya benar. Ya namanya sama anak paling minimal pegang ngelus-ngelus jidat bisa gitu. Itu kan ada orang yang itu menjadi masalah gitu. Ternyata Cika enggak, bahkan lihat deh bentar. Lihat deh. Kalau nggak motong bawang jangan bohong. Terus sampai bisa dibilang sampai akhirnya kan itu awalnya menjadi gap sampai akhirnya menjadi nggak masalah itu emang udah diobrolin kan sama Kak Cikanya dan Kak Roger juga yang menganggap ini kan memang acting, memang harus bekerja kayak gini, profesional atau gimana Kak Cika? Sebenarnya nggak ada ngobrol secara langsung sih ya, maksudnya kayak aku nggak apa-apa nih, aku gini nih Pak De, nggak ada ngobrol secara langsung, tapi cara kita berinteraksi ngobrolnya, cara aku juga liatin ekspresi Pak De kalau tiba-tiba aku ada duduk di sampingnya Pak De atau tiba-tiba sedikit manja seperti anak dan bapaknya, jadi kayak oh Pak De-nya welcome nih, oh ya aku juga nggak ada masalah, jadinya ngalir aja semuanya. Bahkan ke lokasi syuting dari pertama sampai terakhir kayak bapak dan anak ya makan bareng, kita kayak makan apa ya ini, jadi kayak seru-seruan. Kita di satu tempat terus ya, kita di satu tempat bareng terus itu film itu selama 2 minggu itu kita di satu tempat bareng terus, makanya ini film boleh dibilang cepet ya, karena apa ya kita bareng terus gitu loh, kita di rumah jadi bener-bener kayak sekeluarga itu di film itu gitu loh. Iya. Keluarga. Itu apakah menjadi salah satu cara kalian membangun chemistry atau gimana tuh Pak De? Begitu bareng-bareng terus. Secara langsung dan tidak langsung diuntungkan terhadap itu sih, ya Cik ya. Iya. Jadi ya gimana sih kita serumah terus, break makan kita bareng. Syutingnya cuma dia, aku, Pak De, Roger, Iya. jadinya ya ketemunya itu terus. Jadi, Maaf nih, Cika atau Roger hilang kalau bayinya lagi minta minum. Iya. Cuma itu doang. Aku bawa bayi kalau itu masih syuting. Bawa bayi, Cika itu bawa bayi. Oh, bawa Syakil ya Kak? Iya. Jadi kayak keluarga bener, wow di rumah itu ada anak, ada cucu. Iya benar. Jadi kayak benar-benar kerja tapi kayak emang udah kayak keluarga sendiri gitu ya. Karena emang udah itu aja orangnya dan di satu tempat itu gitu. Bedanya cuman Roger yang tadinya pacaran ngejar-ngejar gitu, tiba-tiba ya serumah udah gitu. Jangan sampai spoiler nih Pak Denny, kita dikit-dikit aja.